Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang teorema Fermat. Jadi, mata kuliah ini atau materi ini lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu tentang kekongruenan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, jadi ini perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Di mana bilangan-bilangan dalam barisan ini kongruen modulo 7 berturut-turut dengan 4, 1, 5, 2, 6, 3. Tampak pada barisan bilangan terakhir ini, suku-sukunya adalah bilangan-bilangan asli, kurang dari 7. Itu unsur-unsur dari himpunan residu terkecil modulo 7, sehingga coba tentukan residu-residu terkecil untuk modulo 8 dari bilangan dalam baris 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Di mana residu-residu terkecil modul 8 dari bilangan-bilangan dalam barisan ini, ya di atas ini, berturut-turut adalah 3, 6, 1, 4, 7, 2, dan 5. Di mana tampak pula bahwa residu-residu kecil dari bilangan-bilangan dalam barisan di atas ya adalah semua bilangan asli, kurang dari 8. Residu-residu terkecil modulo 9 ya, dari bilangan-bilangan dengan barisan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 berturut-turut adalah 3, 6, 0, 3, 6, 0, 3, 6. Sehingga tampak di sini bahwa residu-residu terkecilnya ternyata tidak terdiri atas semua bilangan asli kurang dari 9. Nah, di mana contoh ini ya ketika ini ya modulo 7, modulo 8, dan modulo 9 merupakan suatu ilustrasi dari teorema yang akan kita bahas, yaitu teorema 5.1. Ya. Di sini jika A, M sama dengan 1, maka residu-residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A, ya, hingga M kurangi 1, A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, hingga M kurangi 1. Dengan perkataan lain, teorema 5.1 ya, dapat dikatakan jika A, M sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A, 3A, hingga M kurangi 1, A. Kita ingat bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, hingga M kurangi 1. Di teorema ini kita buktikan, ya perhatikan barisan bilangan A, 2A, 3A, hingga M kurangi 1A. Nah, ini untuk sama 1. Dan bilangan pada barisan ini tidak ada satu yang kongruen modulo M dengan 0. Apa? Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa bilangan-bilangan suku-suku dalam barisan 1 ini masing-masing kongruen modulo M dengan 1 dari 1, 2, 3, hingga M kurangi 1. Andaikan ada dua suku dari barisan pertama ini, ya, yang kongruen modulo M, misalkan A kongruen SA modulo M dengan R ya, lebih besar sama dengan 1, R lebih kecil daripada S, S kurang dari M. Karena A, M sama dengan 1, kita dapat melenyapkan A, ya, atau kita menghilangkan A dari kongruenan itu sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Oke, kita lanjut. Kan tetapi karena RA dan SA adalah suku-suku dari barisan 1, ya, tadi itu, sehingga R dan S adalah residu-residu kecil modul M. Sehingga
R sama dengan S. Ini dikontradiksi dengan pengandaian bahwa R lebih besar sama dengan 1, R kurang dari S, dan S kurang dari M. Maka pengandaian tersebut tidak benar. Ya. Jadi tidak ada dua suku barisan 1 yang kongruent modulo M. Ini berarti suku-suku dalam barisan 1 masing-masing kongruent modulo M. Dengan 1 dari 1, 2, 3, hingga M kurangi 1. Coba kita lihat contoh 5.1. Perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, 24. Residu kecil modulo 7 dari masing-masing suku dari barisan ini jadi sebagai berikut. Jadi biar rekan-rekan mahasiswa memahami, kita lihat contoh dari 5.1. Kongruent 4 modulo 7. Ya. 8 kongruent 1 modulo 7. Ya. 12 kongruent 5 modulo 7. 16 kongruent 2 modulo 7. 20 kongruent 6 modulo 7. 24 kongruent 3 modulo 7. Ya. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut. Pada 6 kekongruensi tersebut bahwa residu-residu kecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan 4, 8, 12, 16, 20, 24 adalah suatu permutasi, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika semua bilangan pada ruas kiri dari 6 kongruent ini dikalikan, hasilnya akan kongruent modulo 7. Dengan hasil kali semua bilangan pada ruas kanannya sebagai berikut. Jadi 4 kali 8 kali 12 kali 16 kali 20 kali 24 kongruent dengan 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Nah, di mana 4 pangkat 6 ya kali 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kongruent dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7. Sehingga 4 pangkat 6 kali 6 faktorial kongruent dengan 6 faktorial modulo 7. Ya, jadi 4 pangkat 6 kongruent dengan 1 modulo 7. Nah, di mana dengan cara seperti itu, coba kita tunjukkan bahwa ya, 5 pangkat 6 kongruent dengan 1 modulo 7. Nah, ini juga 3 pangkat 10 kongruent dengan 1 modulo 11. Dan selanjutnya, di mana contoh-contoh ini merupakan penerapan dari teorema Fermat selanjutnya. Ya. Jadi teorema 5.2, jika P suatu bilangan prima dan A, P sama dengan 1, maka A pangkat P kurang 1 kongruent dengan 1 modulo P. Kita buktikan, ambil sebarang bilangan 5P pada bilangan bulat A sedemikian A, P sama 1. Maka menurut teorema 5.1 yang telah kita bahas, residu-residu kecil modulo P dari A, 2A, 3A, hingga P kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, hingga P kurangi 1. Sehingga hasil kali, ya, hasil kalinya akan kongruent modulo P. Juga sebagai berikut. Nah, jadi A kali 2A kali 3A kali hingga P kurangi 1A kongruent dengan 1 kali 2 kali 3 hingga kali P kurang 1 modulo P. Ya, kita lanjut. A pangkat P min 1 kali 1 kali 2 kali 3 hingga kali P kurangi 1 kongruent dengan P kurang 1 faktorial modulo P. A pangkat P kurang 1 P kurangi 1 faktorial kongruent dengan P kurang 1 faktorial modulo P. Jadi ini
pembuktian ya dari contoh yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Karena P dan P kurang 1 faktorial saling prima, mengapa kita dapat menghilangkan ya, atau mengeliminasi P kurang 1 faktorial dari kongruenan terakhir ini sehingga diperoleh A pangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 modulo P. Baik, kita lanjut. Nah, sehingga teorema Fermat tersebut dapat dinyatakan lebih umum dengan meniadakan ketentuan A P sama dengan 1 sebagai berikut. Nah, sekarang kita ke teorema 5.3. Jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Nah, buktinya, ambil sebarang bilangan prima P dan sebarang bilangan bulat A, maka A P sama dengan 1 atau AP sama dengan P. Apakah ada kemungkinan lain antara FPP dari A dan P dengan P? Nah, jika AP sama dengan 1, maka menurut teorema 5.2 ya diperoleh bahwa A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Nah, jika A P sama dengan P, maka P ya membagi A sehingga A kongruen dengan 0 modulo P. A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Nah, jadi pangkat P kongruen dengan A modulo P. Ini bukti lain dari teorema 5.3 menggunakan induksi matematika A yang pernah kita pelajari ya pada bab-bab sebelumnya. Jadi jika A sama dengan 1, maka pernyataan P kongruen dengan 1 modulo P jelas benar. Nah, demikian pula jika diambil A sama dengan 0. Selanjutnya diasumsikan A pangkat P kongruen dengan A modulo P benar ya, untuk suatu bilangan bulat positif A. Dan harus ditunjukkan benar untuk A ditambah 1, yaitu A tambah 1 pangkat P kongruen dengan A tambah 1 modulo P. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini menggunakan teorema binomial. Maka A tambah 1 pangkat P sama dengan A pangkat P tambah P1A P kurang 1 tambah P2A P A pangkat P min 2 hingga P min 1 A tambah 1. Ingat bahwa PK sama dengan P faktorial per K faktorial dibagi ya P faktorial dibagi K faktorial P kurangi K faktorial sama dengan P kali P kurang 1 kali P kurang 2 hingga P kurang K 1 dibagi 1 kali 2 kali 3 hingga kali A. Nah, jadi ini kita membuktikan ya menggunakan teorema binomial. Karena P suatu bilangan prima, maka P yang membagi P A berarti PK kongruen dengan 0 modulo P. Untuk A lebih besar sama dengan 1 dan K lebih kecil sama dengan P kurang 1. Maka kita memperoleh berikut ini. Jadi A tambah 1 pangkat P sama dengan A pangkat P tambah 0 tambah 0 tambah 0 hingga tambah 0 tambah 1 modulo P. Jadi A tambah 1 pangkat P sama dengan A pangkat P tambah 1 modulo P. Nah, karena A pangkat P kongruen dengan A modulo P, maka A tambah 1 pangkat P kongruen dengan A tambah 1 modulo P. Nah, dengan induksi matematika pada A, kita telah membuktikan bahwa A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan asli A. Nah, selanjutnya, jika A suatu bilangan bulat negatif, bukan lagi menjadi persoalan. Ya. Sebab untuk setiap bilangan bulat negatif A, berlaku bahwa A kongruen dengan R modulo P dengan R lebih besar sama dengan 0 dan R lebih kecil dari P kurang 1.
Jadi A pangkat P kongruen dengan R pangkat P kongruen dengan R kongruen dengan A modulo P. Oke, nah, sehingga ya kita ketahui bahwa teorema Fermat mempunyai banyak kegunaan, khususnya dalam mengembangkan teori bilangan. Oke, ini beberapa contoh ya. Ini contoh 5.2 di mana kita diminta untuk menyelesaikan ya atau menemukan berapa sih sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11. Jadi menurut teorema Fermat ya, jadi 5 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Maka 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 38 kongruen dengan 5 pangkat 10 kali 3 tambah 8. Kongruen dengan 5 pangkat 10 pangkat 3 ya, kali 5 pangkat 2 pangkat 4. Kongruen dengan 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kongruen dengan 81 kongruen dengan 4 modulo 11. Jadi 5 pangkat 38 ya, dibagi 11 bersisa 4. Ya. Coba kita pelajari lagi ya dengan sesama teorema 5.3 yang telah kita bahas atau saya jelaskan. Jadi kontraposisi dari teorema itu benar-benar sebagai berikut. Jika untuk satu bilangan bulat A, A pangkat B tidak kongruen dengan A modulo B, maka B bukan bilangan prima. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa teorema Fermat dapat digunakan untuk menguji apakah suatu bilangan bulat N merupakan bilangan komposit atau bukan. Nah, ini contoh lagi. Apakah 117 suatu bilangan prima? Nah, kita jawab untuk merusak ini, pilih bilangan bulat positif yang cukup kecil. Nah, misalkan 2. Selanjutnya diperiksa apakah 2 pangkat 117 kongruen dengan 2 modulo 117. Jadi kita lihat di sini 2 pangkat 117 sama dengan 2 pangkat 7 kali 16 tambah 5. Sama dengan 2 pangkat 7 kali 16. Ya, 2 pangkat 7 kali 16 kali 2 pangkat 5. Dua pangkat 7 sama dengan 128 kongruen dengan 11 modulo 117. Maka 2 pangkat 117 kongruen dengan 11 pangkat 16 kali 2 pangkat 5 modulo 117. Sehingga 121 ya. 8 kali 2 pangkat 5 modulo 117. Hingga kita peroleh bahwa 2 pangkat 117 kongruen dengan 44 modulo 17. Maka kita peroleh bahwa 2 pangkat 117 kongruen dengan 44 namun tidak kongruen dengan 2 modulo 17. Hal ini berarti 117 adalah bilangan komposit. Memang kenyataannya bahwa 117 sama dengan 13 kali 9. Nah, jadi bukan modulo ya, bukan modulo 2. Oke, ini contoh lagi. Apa menggunakan teorema Fermat menunjukkan bahwa 3 pangkat 16 kongruen dengan 1 modulo 17. Oke, kita lihat. Jadi 3 ya, pangkat 3 kongruen dengan 27 kongruen dengan 10 modulo 17. Jika kedua ruas dikodratkan, maka 3 pangkat 6 modulo 3 pangkat 6 kongruen dengan 100 modulo 17. Nah, selanjutnya 3 pangkat 6 kongruen dengan negatif 2 modulo 17. Jika kedua ruas dikodratkan, maka 3 pangkat 12 kongruen dengan 4 modulo 17. Nah, kita kodratkan ya, sama-sama kita kodratkan min
2, pangkat 2 menjadi 4. Ini juga sama. Jadi 6-nya kali 2. Nah, maka 3 pangkat 16 ya, kongruen dengan 3 pangkat 12 kali 3 pangkat 3 kali 3 kongruen dengan 4 kali 10 kali 3 modulo 17. Sehingga 120 kongruen dengan 1 modulo 17. Jadi 3 pangkat 16 ya, kongruen dengan 1 modulo 17. Nah, jadi kita perhatikan kembali teorema Fermat di atas perlu ditekankan di sini bahwa converse ya, dari teorema tersebut tidak benar seperti itu. Jadi jika A pangkat N min 1 kongruen dengan 1 modulo N untuk suatu bilangan bulat A, maka N tidak perlu suatu bilangan prima. Untuk menunjukkan contohnya, terlebih dahulu kita bicarakan teorema berikut ya, yang merupakan akibat dari teorema Fermat. Ya, jadi ini teorema 5.4. Jika P dan Q adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan sedemikian hingga A pangkat P kongruen dengan A modulo Q, maka A pangkat modulo kongruen dengan A modulo P, maka A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Nah, buktinya menurut teorema 5.3, karena P suatu bilangan prima, ya, jadi karena P suatu bilangan prima, maka A pangkat Q P kongruen dengan A pangkat Q modulo P. Selanjutnya karena diketahui bahwa A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, kongruen tersebut menjadi A pangkat PQ kongruen dengan A modulo P. Ini berarti bahwa P ya, membagi A pangkat PQ kurangi A ya, untuk persamaan satunya. Jadi menurut teorema 5.3, karena Q suatu bilangan prima, maka A pangkat P Q kongruen dengan A pangkat P modulo Q. Selanjutnya karena diketahui bahwa A pangkat P kongruen dengan A modulo Q, maka kekongruenan tersebut menjadi A pangkat PQ kongruen A modulo Q. Nah, ini berarti bahwa Q membagi A pangkat PQ kurangi A untuk persamaan duanya. Dari persamaan 1 dan 2 disimpulkan bahwa PQ membagi A pangkat PQ dikurangi A dan dapat dinyatakan sebagai A pangkat PQ kongruen dengan A modulo PQ. Ini contohnya, tunjukkan bahwa 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 31. Jadi 341 sama dengan 11 kali 31. Karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024 sama dengan 31 kali 33 tambah 1, maka 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 31. Jika kedua ruas dikalikan 2, nah, kita dapatkan bahwa 2 pangkat 11 kongruen dengan 2 modulo 31. Karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024 sama dengan 31 kali 33 plus 1, maka 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 11. Jika kedua ruas dipangkatkan 3, maka 2 pangkat 10 kali 3 kongruen dengan 1 pangkat 3 modulo 11. Jadi 2 pangkat 30 kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, 2 pangkat 31 kongruen ya, kongruen dengan 2 modulo 11. Oke. Ini menurut teorema 5.4 ya, dari 2 pangkat 11 ya, kongruen dengan 2 modulo 11 dan 2 pangkat 31 kongruen dengan modulo 11, maka 2 pangkat 11 kali 31 kongruen dengan modulo 11. Karena 2 pangkat 11 kali 31 kongruen dengan 2 modulo 31, maka 2 pangkat 11 kali 31 kongruen dengan 2 modulo 11 kali 31, yaitu 2 pangkat 3 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Sehingga jika kedua ruas dibagi 2 diperoleh 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341.
Selain itu, dari pengorbanan terakhir itu tidak dapat disimpulkan bahwa 341 suatu bilangan prima. Dalam sejarahnya, bilangan bentuk 2 pangkat n kurangi 2 ditemukan oleh matematika Cina pada abad 25. Yang menyatakan bahwa bilangan bulat n suatu bilangan prima jika dan hanya jika n membagi 2 pangkat n kurangi 2. Sehingga dalam pernyataan, kriteria ini benar untuk semua bilangan prima n kurang dari 340. Pada contoh 5.4 tadi, kita mulai fakta bahwa 341 membagi 2 pangkat 341 kurangi 2, walaupun 341 merupakan bukan merupakan bilangan prima. Nah, selanjutnya bilangan komposit n sedemikian hingga n membagi 2 pangkat n kurangi 2 disebut bilangan prima semu. Nah, ada tak terhingga banyaknya bilangan prima semu. 4 bilangan prima semu pertama adalah 341, 341, 561, 645, 1105. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa dapat memahaminya, dan apabila masih ada pertanyaan bisa kita sharingkan di kegiatan sinkronus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.